Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Capricorn, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 ya hingga 14 bulan Maret 2026. Sebelum mari memulai seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Oh, ada energi dari Six of Cups di sana. Berikut ada energi dari The Magician Reverse. Berikut ada energi dari Eight of Wands ya. Kemudian ada energi dari The World Reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Justice ya. Nah, kemudian di sana ada energi dari The Tower Reverse, kemudian ada Four of Cups, ada energi dari Queen of Pentacles, dan berikutnya ada energi dari Four of Pentacles Reverse ya. Oke, tunggu dulu. Sinyal di sini. Oke, baik. Nah, jadi gini kalau mari lihat ya, tentu saja bahwa kondisi kalian belakangan hari ini tuh nampaknya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, sangat amat tidak baik-baik saja gitu kalau mari lihat. Nah, jadi kayak semacam ada di situ tuh ada gambaran terpisahnya ya kamu dengan seseorang ini ya, ada lalat itu ya kalau tinggal dekat pantai gitu ya, deket pantai kok banyak ya, lebih banyak lalatnya ya, pening mari nih, harus kayak gimana nih. Nah jadi gitu ya, jadi kayak yang interaksi antara kamu dengan pasangannya kamu ini sebenarnya bisa saja sudah benar-benar terputus, bukan hanya 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi bisa ini tuh mari lihat udah terputusnya itu tuh cukup panjang gitu loh. Jadi kayak katakan 3 bulan sudah gitu ya, atau barangkali bisa aja ini sebenarnya udah tahunan gitu ya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, di sana ya. Dan kalau mari nampak sebenarnya kamu di sini tuh bisa aja Kak sedang memaksakan dirinya kamu untuk boleh move on dari dia ya. Untuk bisa move on, sungguh-sungguh move on kali ini dari si dia. Nah, jadi kayak semacam kamu tidak mau lagi melihat akan adanya kesempatan untuk kembali lagi bersama dengan dia gitu loh ya. Jadi kayak kamu mau tutup pintu kesempatan, atau ya kamu hanya pesimis aja gitu. Kamu hanya pesimis aja bahwa kesempatan itu tuh bakalan bisa datang lagi gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak kalau kamu pun bertanya tentang hatinya kamu kepada si dia, maksud dan tujuannya kamu dengan si dia, bisa-bisa kamu tuh udah yang kayak gini, udahlah, aku nggak mau lagi lah berjuang, sudahlah, biarin aja lah kayak gitu, itu ya. Jadi kamu boleh di sini tuh ada rasa ya semacam sia-sia gitu loh. Semacam sia-sia apabila kamunya itu tuh mengusahakan kembali bersama dengan dia. Jadi kayak menurut kamu untuk dirinya kamu sendiri ya, lebih mudah rasanya apabila kamunya itu tuh mengambil langkah untuk menjauh pergi dari dia, kalau dibandingkan dengan mengusahakan kembali bersama dengan si dia. Gitu. Ya. Jadi menurut kamu sangatlah menjadi ide yang buruk apabila kamu disarankan untuk kembali berbaikan dengan si dia. Nah, seperti itu. Ya, menjadi ide yang buruk bagi kamu. Jadi kamu di sini tuh udahlah. Pokoknya aku ini harus bisa lepasin dia. Pokoknya aku ini tuh harus bisa move on. Aku ini harus bisa hidup tanpa dia. Aku harus bisa segera mencari penggantinya si dia gitu. Ya, di sana.
Dan boleh-boleh mari lihat sudah ada ini ya keinginan untuk yang kayak mendesak gitu, nampaknya mari. Ada keinginan mendesak untuk segera bisa berjumpa dengan seseorang, menggantikan posisinya dia dalam hatinya kamu, dalam hidupnya kamu, gitu ya. Kok kayaknya kamu udah ndak betah lagi nih untuk menjomblo gitu ya. Kamu nggak betah lagi untuk merasakan kesepian, kesendirian gitu. Udah benar-benar di situ tuh kamu ada rasa rindu, untuk berasmara ya dengan seseorang gitu. Ya, apakah kamu memang dalam kondisi lagi gatel gitu ya? Enggak lah. Ini kebutuhan jiwa gitu ya. Kebutuhan jiwa di sana. Jadi kayak aduh suntuk banget ya. Kok hidup sendiri itu tuh enggak enak gitu ya. Di sana. Ada kamu yang seperti walaupun rumah gedung, duit banyak ya, mobil bagus gitu ya. Kerjaan oke, status sosial tinggi. Tapi tanpa kekasih rasanya kok anyep ya. Nah, gitu. Nah, disinilah makanya kamu itu tuh yang kayak udahlah nggak usah tungguin dia lagi lah. Udahlah kayaknya nggak mungkin lagi bersama dengan dia. Aku gas aja lah. Cari cewek baru gitu ya. Udahlah, aku mulai aja membuka diri lagi kepada pria lain gitu ya. Jadi ya kamu kembali masuklah ke bursa asmara gitu loh ya. Mulai kamu ya namanya lah orang sedang menunjukkan kepada dunia, hai gue ada loh di sini, gue lagi nunggu cowok keren misalnya gitu ya, gue lagi nunggu cewek yang sesuai dengan idealnya gue gitu ya. Di sana. Jadi pokoknya apalah yang membuat kamu bisa segera menjumpai ya, ataupun dijumpai oleh seseorang ya sesuai dengan orientasi seksualnya kamu itu tuh bisa segera datang, bisa segera kamu jumpai. Nah, itulah yang menjadi kesibukannya kamu untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 di sana. Gitu ya. Jadi kayak mau mendesak lah ini Kak, ada energinya kayak mendesak gitu loh. Nah, sebab sudah nggak enak banget gitu loh ya, sudah nggak enak banget hanya untuk menunggu, menanti, berharap dengan si dia. Wah, rasa-rasanya semacam kamu nggak sanggup lagi, kamu nggak bisa lagi gitu ya. Sudah terlalu anyep banget ya hidupnya kamu gitu. Dan kamu nggak bisa lagi kayak menunda-nunda gitu loh. Kamu nggak bisa lagi kayak ngebohongin dirinya kamu bahwa kamu pengen diromantisin sama pasangan misalnya gitu ya, merasa berarti lagi hidupnya kamu sebagai seorang wanita ya, bisa ya ndak kesepian lagi sebagai seorang pria. Nah gitu, makanya ini tuh agaknya tanda petik aja ini loh ya, agaknya kamu bisa agaknya sedikit ugal-ugalan gitu loh mencari pasangan penggantinya si dia gitu. Nah, kalau dia energi dia sendiri, gini, kalau untuk mendekati, memang gini ya, untuk sementara waktu ini, mari lihat, dia tuh sebenarnya pengen kalau kamunya itu tuh datang gitu loh, kamu baik-baikan ke dia, ya. Dia tuh di sana diam-diam ingin ya, jika kamu tuh ngajak dia rujuk lagi, ngajak dia balikan lagi, gitu ya. Jadi seseorang ini tuh malah lebih kayak cenderung dia menunggu kamu, dia menunggu kamu. Jadi kalau kamu di situ tuh sudah kepikiran, aku cari cowok lain, aku akan cari cewek lain, gitu ya. Kalau dia nggak bisa dia nyari orang lain, gitu. Kamu yang sedang dia tunggu. Tidak peduli seberapapun rasa sepinya dia, rasa ingin bersama dengan seseorang itu tuh mengganggu hidupnya, gitu ya. Rasa ingin diromantisin dan sebagainya lah gitu ya, kebutuhan-kebutuhan tentang dunia asmara. Walaupun dia kayak sudah merasa mendesak seperti itu, tapi nampaknya orang ini tuh
nunggunya itu dari kamu, gitu loh. Kamu yang dia tunggu, kamu yang dia nanti di sini, gitu, ya. Jadi kok kayaknya, ya, ya, cuman kamu yang diharapin gitu loh. Cuman kamu yang saat ini tuh sedang diharapin. Nah di sana. Jadi kamu bisa aja kayak sedang sibuk mencari cowok lain, cewek lain, tapi dia juga sedang sibuk menenangkan dirinya dia untuk boleh bertahan ya, menunggu entah kapanpun itu tuh kamu akan datang gitu loh. Ya, dia tuh sedang sibuk kayak melihat bolak-balik handphonenya dia. Jadi kayak lebih aktif nanti pemikirannya dia itu tuh kepada kamu, perasaannya dia tuh kepada kamu, gitu loh. Ya. Dan dia tahu ini tuh boleh aja menjadi satu aktivitas yang tidak benar ya, tidak boleh, aktivitas yang aneh untuk dia lakukan ya, berharap-harap soalnya ke kamu, gitu, nungguin kamu, gitu ya. Dia bisa aja kayak tahu bahwa sikapnya dia ini tuh agaknya kurang benar, gitu ya. Tapi ya mau bagaimana ya, gitu loh. Ya memang dia inginnya dengan kamu, itu kalau melihat ya, inginnya dia itu tuh ya sama kamu di sana. Jadi kalau sebenarnya orang ini tuh dia bisa aja nih orang cukup populer, orang yang kayaknya enggak jelek-jelek amat gitu ya. Orang yang dia bisa aja gampang untuk mencari gantinya kamu sebenarnya nih kalau mari nampak. Tapi ianya bisa-bisa dia tanda petik ini sedang menipu diri dia sendiri nih. Gitu Capricorn. Wah, nggak ada orang lebih bagus ketimbang Capricorn. Kalau dibandingkan dengan Capricorn, oh Capricorn paling ganteng, oh Capricorn paling cantik, oh Capricorn paling ngerti aku, gitu. Oh Capricorn paling ideal sama aku. Memang Marliat di sini tuh kayak ada dia semacam sedang menipu diri dia sendiri nih, gitu ya. Menipu diri dia sendiri, tapi penipuan diri dia sendiri itu tuh dengan menyatakan bahwa kamu adalah sosok yang istimewa, yang tanda petik ya, ditakdirkan oleh Tuhan untuk bersama dengan dia. Nah, kira-kiranya kita. Makanya ini tuh sanggup nunggu kamu, sanggup menanti kamu ini. Gitu loh. Nggak tahu dia, kamu yang ditunggu-tunggu ini tuh sudah mulai mencoba melanglang buana untuk mencari pasangan baru, kan gitu ya, sebagai penggantinya dia. Nggak tahu dia di sana, nggak ngerti dia di sana. Gitu lah. Ya. Nah, jadi yang kayak memang sih agak kocar-kacir gimana juga sih ini kalau mari lihat ya energi dari si ya yang bebeknya kamu ini, betul ya, agak kocar-kacir juga dia tuh. Dalam artiannya gini, kamu adalah orang paling cocok, kamu adalah orang yang paling tepat bagi dia, kamu adalah orang yang paling dia tunggu-tunggu, orang paling dia nanti. Cuman memang gini, kocar-kacir dalam artian ini tuh kayak yang ada dua hal yang saling bertolak belakang di sini gitu loh. Nah, tolak belakangnya kayak gimana Cici? Nah gini, walaupun katakan kamu balik sama dia, tapi kok mari melihat itu bukan satu keputusan yang bagus untuk kamu. Bagus untuk dia, menang dia kalau kamu ini itu tuh balik sama dia. Tapi kamu ini bisa akan dirugikan oleh dia. Kayak gimana sih Cici Mari? Dia mau dengan kamu gitu. Namun mari lihat, dianya itu tuh bisa ya akan membuat bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang wajib, yang harus berkontribusi dalam relationship, tapi dianya sendiri tidak. Gitu. Oh pantas banget akhirnya, paham Mari akhirnya. Kenapa kamu kayak merasa bahwa kamu harus menemukan laki-laki baru, perempuan baru. Gitu ya. Kamu harus bersama dengan orang lain, bukan dengan dia. Oh udah paham Mari. Gitu. Sebab ya memang ini tuh relationship yang sepertinya relationship yang
tidak membuahkan dampak baik untuk kamu ya, karena di sini tuh ndak ada prinsip simbiosis mutualismenya, nggak ada ini take and give-nya yang imbang itu tuh ternyata ya ndak ada gitu loh. Karena nanti kamu di sini akan dalam posisi ngasih, dia hanya dalam posisi nerima gitu ya. Nah, balik pun kamu sama dia, tapi itu tuh hanya kayak bisa aja semacam memuaskan ego pribadinya dia sendiri aja gitu. Jadi seneng dia untuk mengetahui bahwa oh kamu ternyata masih ingin dengan dia, oh ternyata kamu masih cinta sama dia, oh ternyata kamu belum bisa move on dari dia. Malah jadi bisa nih hanya kayak sebatas pengakuan saja tentang siapa dirinya dia bagi kamu gitu ya. Tapi kalau untuk semacam apakah dia punya perasaan sayangkah, cintakah sama kamu, malah sebenarnya ada itu, ada gitu ya. Jadi bukannya hanya semata-mata dianya mau ngelihat bahwa kamu cinta dia, bahwa kamu sayang dia, bahwa kamu masih ingin dengan dia gitu ya. Tapi itu tuh bisa juga mengetahui hal yang demikian. Boleh itu tuh jadi kayak semacam oh ternyata bukan aku saja yang memiliki perasaan sesuatu perasaan tentang kamu kepada kamu, tapi kamu juga seperti itu ke aku. Nah gitu. Jadi mari bilang ini boleh-boleh juga ya. Hubungannya susah untuk bersama ya. Jadi tidak peduli seberapa sesungguhnya besaran perasaan cintanya kalian, perasaan sayangnya kalian. Tapi ini nampaknya bukan untuk ditakdirkan bersatu deh. Kak itu tuh hanya semacam bertemu, tetapi bukan untuk hidup bersama selama-lamanya. Nah, seperti itu. Ya. Terutama dari si dia lah. Dianya itu tuh tahu bahwa dia punya perasaan sayang sama kamu, punya perasaan cinta sama kamu. Tapi apabila untuk hidup bersama dengan kamu, dianya itu tuh bisa menolak gitu. Nah, di sana dia menolak. Makanya tadi kata Mari bahwa dia itu tuh menolak ini untuk berkontribusi, ya, mengusahakan relationship-nya kalian. Makanya dia geraknya itu tuh pasif. Walaupun dia nunggu kamu, walaupun dia menanti kamu, tapi kan sebenarnya ada ya, menunggu dan menanti, ya kan bisa aja ya jangan mengambil posisi menunggu dan menanti, deketin dong gitu ya, usahain dong gitu. Tapi kenapa dia nggak mau? Oh itu tadi berarti memang benar di sana itu tuh karena ya toh dia tahu bahwa hubungan kalian ini tuh bukanlah hubungan yang untuk dia memberikan investasi energinya dia gitu ya, bahwa hubungan kalian itu tidak akan mungkin bisa berjalan selamanya gitu. Jadi dia nunggu kamu hanya untuk mendapatkan rasa puas bahwa dia di situ tuh bukanlah dalam kondisi keadaan hanya cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya, walaupun tidak memilih hidup bersama dengan kamu, tapi kok rasa-rasanya bisa puas ya kalau bisa tahu ya tadi kayak kata Mari, oh bukan hanya aku aja yang sayang, tapi Capricorn juga sayang sama aku gitu. Oh bukan aku aja yang rindu, oh ternyata Capricorn juga rindu sama aku. Nah seperti itu ya kalau mau lihat. Jadi hanya untuk validasi tentang bagaimana kondisi dan keadaan dirinya dalam hidupnya kamu. Nah, hanya itu aja ternyata kalau Mari lihat di sini ya. Jadi iyalah udah bener kalau kamu mau move on dari dia, kalau kamu mau mencari penggantinya si dia, wah itu udah bener banget ya. Karena seberapapun hebatnya kamu mengupayakan orang ini, tapi itu tadi kalau Mari lihat ya, ini terlalu banyak kartu major arkananya soalnya. Jadi itu tuh kayak satu indikasi bahwa kalian bertemu tapi bukan untuk bersama sampai selama-lamanya. Hanya bertemu, hanya kayak crossing ya. Kalian itu tuh hanya semacam kamu melintas masuk dalam hidupnya dia dan dia juga sebatas melintas masuk dalam hidupnya kamu. Hanya di situ aja ternyata model koneksi antara kamu dengan si seseorang ini. Gitu ya. Oke lah, baik.
Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ada energi dari Scorpio, ada energi dari Gemini, Libra hadir, Capricorn ada, berikut ada energi dari Sagittarius, ada energi dari Capricorn, Scorpio, Aries, kemudian ada energi dari Cancer, dan Capricorn kembali menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu mengerti, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.